Nah, ini adalah ISO ya. Jadi harus ada persyaratannya, kemudian ada sistem manajemen mutunya, kemudian ada persyaratan standar internasionalnya. Kita ya ISO 9001 ya, titik 2015 klausul 9.2 itu apa yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua adalah persyaratan standar internasional. Artinya kegiatan-kegiatan kita itu juga apa katanya ada standar tersendiri. Kemudian secara efektif dan diimplementasikan, kemudian juga dipelihara. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu juga harus ada kontrolnya. Jadi setiap kegiatan itu harus mempunyai perencanaan. Mungkin kalau di sana ada RKO-nya itu Mbak Putri. RKO, Rencana Kerja Operasional. Kalau ROP, SOP sendiri. Lain. Kalau SOP sekarang sudah ada perubahan. Kalau di sini itu POS AP. Prosedur Standar Administrasi Pemerintahan. Kalau RKO di Juknis itu kan ada di Juknis kita pustakawan itu ada membuat RKO, Rencana Kerja Operasional, itu 0, berapa. Ini harus kita rencanakan. Kemudian persyaratan audit internal, ini untuk internal, biasanya juga digunakan untuk eksternal ya, yaitu merencanakan atau menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, kemudian metodenya seperti apa, tanggung jawab, kemudian persyaratannya, perencanaannya dan pelaporan yang akan mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan ya, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya. Jadi ini yang harus kita yang harus diadakan oleh kita ya, yaitu ada ada programnya ya, program audit itu sendiri, kemudian frekuensi waktunya, kemudian caranya ya, nanti ada lampirannya, nanti bisa bisa kita lihat ya. Kemudian menentukan kriteria audit ya, kemudian ruang lingkup untuk setiap audit. Jadi kalau di sini ada bagian 8 Bu Indah ya, 8 bagian itu masing-masing punya RKO masing-masing, kemudian punya SOP sendiri-sendiri juga. Di samping memang ada induknya perpustakaan, itu ada namanya RKKL ya. Nah, turunannya itu. Nah, setiap yang kita buat kalau pustakawan mendapat angka kreditnya, yaitu RKO tadi, kemudian laporan tahunan itu juga dapat nilainya. Kemudian menentukan kriteria audit. Jadi apa yang mau diaudit? Kalau di bagian pengolahan apa sih? Pengolahan itu isinya kegiatannya, nah itu yang diaudit. Apakah peralatannya kurang atau tenaganya kurang? Nah, ini dituangkan di dalam perencanaan tadi. Kemudian pilih auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan objektivitas ya dan ketidakberpihakan pada proses audit. Jadi kalau auditor itu orang yang tidak mereka-reka lah, atau artinya tidak objektif. Kalau memang itu kurang ya katakan kurang gitu. Kalau itu nggak benar ya katakan nggak benar. Itu manfaatnya audit gitu. Jadi kalau seperti bagian saya pelestarian ya harus sesuai yang dilakukan gitu. Tidak boleh menyalahi. Kemudian memastikan bahwa audit tersebut dilaporkan kepada pihak manajemen yang relevan. Kita tentunya kalau audit internal itu ada namanya
wakil manajemen mutu dan ketua manajemen mutu yang dibentuk ya orang perpustakaan sendiri gitu. Kebetulan saya menjadi wakil manajemen mutu, jadi saya yang ya kegiatan tambahan yang tidak ada honornya itu Pak. Jadi nggak ada honornya, jadi kita melakukan kegiatan yang itu di luar tupoksi kita sebenarnya, cuma ya mau nggak mau memang harus dilakukan kalau kita mau ingin unit kita atau instansi kita itu dipandang orang gitu. Artinya kan itu kalau orang untuk gengsi-gengsian lah, wah udah dapat udah terakreditasi, kemudian udah dapat pengakuan dari luar misalnya sesuai ISO itu seperti itu. Kemudian mengambil koreksi yang tepat dan tanpa ditunda, jadi harus yang memang nggak boleh ditunda dulu pekerjaannya. Kemudian terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Nah ini kalau kita di perpustakaan ini nanti bulan November akan ada audit eksternal. Nah sebelum di audit eksternal harus dilakukan audit internal. Nah siapa yang mengaudit? Ya orang perpustakaan yang dulu sudah pernah diklat atau pelatihan auditor. Syaratnya punya sertifikat auditor ya Bu Indah. Jadi nanti kalau di Perpustakaan Jambi akan adakan audit, harus dibentuk dulu tim penjamin mutu TJM. Jadi ada TJM, tim penjamin mutu. Kemudian diadakan pelatihan auditor. Jadi ada sertifikatnya. Nah, mereka lah yang berhak mengaudit. Jadi kalau nggak punya sertifikat itu tidak boleh mengaudit. Ini harus ini. Kemudian definisi yaitu proses ya atau sistematik. Saya kurang kelihatan, maklum udah ini ya. Faktor ya, jadi yang pertama adalah proses sistematik, artinya ada sistematik tersendiri. Kemudian independen, artinya tidak terpengaruh siapa-siapa ya. Kemudian terdokumentasi, artinya dokumen-dokumen itu kemudian memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Artinya yang pertama ini adalah kita itu audit bukan untuk saling mencari kesalahan ya. Ini mohon maaf kalau di tempat kita itu kadang-kadang kan wah tempat saya udah gini ya, itu nggak boleh sebenarnya. Yang memang harus fair ya. Jadi kalau itu salah ya salah, itulah fungsinya diadakan audit. Maksudnya apa? Untuk perbaikan, bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk menyalahkan, bukan. Itu fungsinya daripada audit itu. Jadi untuk agar lembaga kita atau unit kita itu benar-benar sesuai dengan prosesnya. Gitu. Kemudian kriteria audit yaitu seperangkat kebijakan, prosedur dan persyaratan. Jadi ada kebijakannya. Kemudian juga ada prosedur serta persyaratannya. Jadi ada kebijakannya jelas dari pimpinan, kemudian prosedurnya seperti apa, kemudian persyaratannya seperti apa. Kemudian bukti audit yaitu rekaman mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. Jadi dokumen-dokumen atau rekaman mengenai fakta atau kejadian-kejadian yang ada di lingkup kerja itu ya, yang terkait dengan audit. Jadi ketika kita adakan audit ya, biasanya kalau di audit internal itu 2 hari ya, 2 hari kita lakukan dari auditor tadi. Kalau saya di bagian perawatan nanti mengaudit bagian sirkulasi. Orang sirkulasi
nanti mengaudit tempat saya, jadi tukar-tukaran. Kemudian temuan ya, hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit, hasil kesesuaian dan ketidaksesuaian. Jadi benar nggak sih buat SOP-nya? Kalau di sana SOP ya, SOP kan. Kalau di sini pos AP ya, pos AP sama aja sebenarnya ya. Nah itu, ini kok buat SOP-nya seperti ini tapi kok nggak dijalankan. Nah ini yang perlu dikoreksi. Bener nggak sih ini? Jadi antara kesesuaian dan ketidakkesesuaian. Nah itu. Ini. Kemudian auditor, seseorang yang berkualifikasi dan kompeten yang ditunjuk untuk melaksanakan audit. Ini. Kemudian auditi yaitu organisasi atau bagian personel yang diaudit. Jadi yang diaudit. Jadi kalau nanti di tempat Bapak Ibu mengadakan ISO, ini juga harus membentuk tim penjamin mutu, kemudian mengundang pelatihan tentang auditor, baru bisa dilakukan ISO. Nah itu. Kemudian lead auditor. Lead auditor ini adalah yang ditunjuk sebagai pemimpin sebuah tim audit untuk pelaksanaan audit yang ditetapkan. Ini bagian pada orang yang memang diberi tugas tanggung jawab mengumpulkan, artinya mendokumenkan hasil-hasil audit internal itu. Jadi dari bagian-bagian dikumpulkan, nanti apa sih yang kekurangannya, nah itu dievaluasi, baru nanti dilaporkan. Next. Prinsip audit yaitu sebagai alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung kebijakan, dalam mendukung kebijakan dan pengendalian manajemen, serta memberikan informasi bagi organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja. Jadi audit itu pada prinsipnya untuk untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kedepannya lebih bagus lagi gitu. Ada peningkatan. Jadi tidak monoton terus gitu. Kalau ingin akreditasinya B, berarti harus lebih fasilitasnya terpenuhi semua kan gitu. Maka diadakannya audit ini dalam rangka mengetahui sarana apa sih yang kurang misalnya kan gitu. Kemudian sumber dayanya apakah sudah cukup atau belum. Nah ini dari audit ini. Kemudian kode etik ya, ada prinsip auditor itu ada kode etik yaitu profesional, artinya kita bekerja secara profesional. Kemudian objektif ya, jadi harus apa adanya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, jangan nanti kalau diaudit udah sih gak usah cari-cari kesalahan, itu sebenarnya nggak boleh. Bukan mencari kesalahan, mau mau memperbaiki sistemnya gitu loh. Kadang-kadang kan kawan kita kan seperti itu. Bagian ini nyalain aja bagian mau aja belum. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi nanti timbulnya sentimen pribadi, ya, itu nggak boleh. Jadi harus objektif ya. Kemudian kesungguhan dalam ketepatan penilaian audit, jadi harus benar-benar sungguh-sungguh dan tepat gitu. Ini juga ada saja, walaupun teman-teman kita juga ya sering kali juga ada kekurangan artinya yang terlambat mengumpulkan dokumen dan seterusnya. Ini yang juga harus diawasi. Kemudian kerahasiaan menjaga informasi itu harus dijaga ya. Kemudian independen, tidak berpihakan ya, audit dan objektif ya temuan audit. Jadi harus benar-benar, jadi nggak ada keberpihakan. Kemudian pendekatan berdasarkan bukti. Jadi pendekatannya berdasarkan bukti, bukan obrolan saja. Ini loh, punya kamu kurangnya begini, seharusnya begini. Nah itu, inilah yang harus pembuktian berdasarkan bukti. Next.
Yuk, kira-kira. Auditor yaitu memahami tujuan audit. Nah, memahami ruang lingkup audit, mencari informasi tentang area sarana sasaran audit, ya, yaitu dokumentasi, diskusi dengan manajemen atau technical expert, ya. Kemudian memahami prosesnya seperti apa, kemudian menyusun checklist, ya. Nanti ada apa lampirannya kita lihat. Kode etik auditor yaitu menjaga kerahasiaan auditi. Auditi orang itu orang yang di audit, ya, dikoreksi lah istilahnya gitu aja. Kemudian bersikap netral, harus kita bersikap netral. Mendengar penjelasan auditi. Kemudian sopan, santun, dan ramah. Melaporkan hasil audit berdasarkan fakta, jadi berdasarkan temuannya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, menekan auditi dengan jabatannya, mengadu domba antar auditi, kemudian mengejek, melecehkan auditi, kemudian emosi, lepas kendali, berkata kasar, memaki dan seterusnya. Ini yang perlu juga kita jaga kalau nanti ibu-ibu dijadikan auditor di perpustakaan ibu-ibu. Persiapan audit yaitu pertama adalah penunjukan ketua tim auditor. Jadi ditunjuk dulu timnya. Setelah timnya terbentuk, penetapan tujuan atau ruang lingkup dan kriteria audit. Apa sih yang mau diaudit? Nah, di perpustakaan itu apa saja? Ada berapa bagian? Nah, itu ditentukan dulu. Kalau ada 5 subdivisi atau bagian, ya 5 itu. Kemudian penentuan kelayakan audit, yang mau diaudit apa saja, di layak atau tidak. Kemudian pemilihan tim audit, ya. Kemudian kontak awal dengan auditi. Jadi pemilihan tim auditnya ditentukan. Kemudian ya sebelum audit tentunya juga komunikasi dulu kepada yang mau diauditi. Tugas auditor membuat daftar periksa, ya, bekerja sama dan membantu lead auditor dalam melaksanakan audit. Kemudian melaksanakan audit sesuai dengan standar dan ruang lingkup yang diterapkan. Mempersiapkan dokumen pendukung audit, mengisi checklist dan form ketidaksesuaian, menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting, memonitor koreksi dan pencegahan, mengirimkan berkas dan file checklist dan form ketidaksesuaian pada lead auditor. Nah, ini kalau jadi yang tugasnya auditor, ya kalau saya mengaudit bagian sirkulasi, hasil saya audit tadi saya buatkan laporan, diserahkan ke lead auditornya. Terus tugas auditi yang diaudit yaitu koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit, menjamin kehadiran personel, ya, yang relevan, ya, yang bisa yang sesuai dengan pekerjaan mereka, menyediakan fasilitas yang diperlukan, menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan. Jadi kalau memang kata auditornya, oh ini harus dibenerin seperti ini, nah, inilah tanggung jawab si auditinya membetulkan yang tadi kurang atau salah. Jangan sampai udah dikasih udah nanti aja lah, itu nggak boleh, ya. Orang auditornya udah minta tolong ini dibenerin, ini dikumpul, tetapi kadang-kadang sudah diberitahu seperti itu, sudah waktunya harus dikumpul, waduh belum dikerjakan, ini alasannya, itu nggak boleh. Ini yang akan menghambat pekerjaan dari tim audit. Kemudian ya, dokumen audit internal atau eksternal yang harus dipersiapkan. Ini yang harus dipersiapkan, ya. Mungkin tempat Bapak Ibu sudah ada seperti ini. Yang pertama adalah RKO tadi, rencana kerja operasional.
Kalau tempat Mbak Lutri apa sana? Kalau setiap awal tahun buat ROP itu enggak? Kalau SHP betul. Jadi rencana kerja operasional itu maksudnya begini. Kalau di bagian sirkulasi itu kan banyak sekali kegiatannya. Bisa juga satu ROP tapi nanti dipecah-pecah. Jadi rencana kerja dalam 1 tahun ke depan itu apa sih yang mau kita lakukan? Nah itu dibuat namanya RKO. Rencana kerja operasional. Kalau pustakawan dapat angka kredit berapa itu Bu Eni? RKO itu? 0,66. Nah 0,66. Lah kalau bisa buat 4 ROP kalikan 4 ya kan? Itu ini ROP. Kemudian laporan semester 1 dan semester 2 tahun berjalan. Misalnya tahun 2022. Jadi Januari sampai Juni kita membuat laporan kegiatan kita yang kita lakukan yang dituangkan di dalam RKO dan SOP tadi. Dibuat laporannya. Nanti pas semester 2 akhir tahun buat lagi. Di ujung tahun lagi menjelang tahun baru buat evaluasi kerja selama 1 tahun tadi. Nah itu. Kemudian laporan evaluasi semester 1 dan 2 tahun berjalan ini. Jadi ada laporan semester, ada laporan evaluasi ya. Ini per semester dan akhir semester. Kemudian ada sasaran mutu. Untuk RKO-nya per semester juga. 1 tahun. Kalau RKO-nya tahun 1 tahun. Pas bulan Januari ya. Jadi 1 tahun ke depan tuh apa yang saya lakukan? Kalau misalnya IT butuh dana berapa, butuh ini apa gitu. Nah kemudian sasaran mutu. Nah apa yang ingin dicapai selama satu tahun itu gitu. Sasarannya apa saja gitu. Kemudian manajemen risiko. Kemudian ada manris. Artinya risiko ini kalau tidak kita lakukan berpengaruh nggak dengan pekerjaan kita atau ke unit yang lain gitu. Kemudian ini contoh dokumen ya. Nanti ada. Nah, pelaksanaan audit. Jadi kalau mau audit ada rapat pembukaan dulu, dibuka dulu. Kemudian ada jadwal pelaksanaannya. Kemudian perumusan temuan. Jadi ada temuannya apa yang dilakukan oleh audit tadi. Kemudian closing penutup. Jadi kalau di sini 2 hari biasanya dilakukan. Jadi kalau hari Senin, Selasanya ada penutupan, Senin dibuka. Nah, itu pelaksanaan daripada audit. Jadi ada semua dokumennya. Nah, pelaksanaan audit yaitu bisa wawancara, pengamatan, pengumpulan dan verifikasi informasi, kemudian bukti objektif auditnya. Jadi bukti-buktinya nanti yang membawa si auditor. Terus laporan hasil audit yaitu laporan tertulis sebagai informasi untuk tinjauan manajemen. Kemudian merefleksikan kesimpulan audit secara tepat, merefleksikan secara akurat laporan verbal yang disampaikan saat rapat penutupan. Nah ini jadi hasilnya nanti ketika penutupan langsung disampaikan, temuannya di bagian ini misalkan gitu. Nah tolong dipersiapkan, diperbaiki untuk audit eksternal kan gitu. Kemudian isi laporannya yaitu tanggal dan tempat audit, kemudian kriteria dan sasaran audit, ringkasan hasil audit, dan fokus terhadap informasi yang positif, kemudian area yang tidak diaudit termasuk alasannya. Jadi kalau ada bagian yang tidak diaudit, misalkan alasannya apa dan seterusnya. Kemudian hasil auditnya, kemudian masukan terhadap program audit. Jadi ada masukannya, kemudian distribusi terhadap
audit. Jadi hasil-hasil itu nanti diberitahukan kepada bagian-bagian yang tadinya telah dilakukan audit. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti tolong buka yang dokumen enggak Indah, itu ada ya bisa dibuka. ROP itu dulu bisa RKO. Ini perlihatkan aja. Tak mau dibuka ya? Ya, ikhlas. Ya ini adalah dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Jadi ada enggak? Buka pakai ada blender. Nah, ini mentris ini. Balik. Nah ini mentris ini namanya mentris. Jadi ada kalau itu juga dilakukan akan menggambar atau tidak dan seterusnya. Ini bisa menjelaskan Bu Endah atau Bu Anita atau ada Bu Anita. Itu Bu Anita lihat auditornya. Bu Anita, mentris. Contohnya kirim sekali yang Excelnya. Berarti komputer saya tadi yang sudah tidak mensupport. Namanya komputer lama. Kasih bahan. Mau juga yang Excelnya. Bapak tidak berhasil. Ya nanti dikasih Mbak Lutri, nanti dicari yang bisa ini ya, dikirim nantilah ininya. Jadi apa yang bisa baik itu RKO, tapi saya kira Mbak Lutri paham lah, pinter buat RKO, SOP. Sebenarnya pengen liatin SOP salah satu bentuk SOP pelestarian, kemudian IKA ya. Jadi ada SOP-nya, turunan SOP yaitu IKA. Jadi setiap SOP misalnya ada turunannya IKA dan seterusnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang apa itu tadi yang audit itu kan harus punya sertifikat. Ya. Ada auditor. Iya, Itu dari dalam perpustakaan itu ya? Harus itu harus bekerja sama dengan pihak luar, itu biasanya mengundang, misalnya mau audit memakai konsultan dari mana misalkan. Nah, itulah nanti dia yang mengadakan pendampingan ya ke ini ya. Awalnya itu pelatihan dulu Ya. pelatihan Ini yang dulu pernah. dulu ya Bu ya, awalnya ya 2016 itu ya. Saya ingatnya. Ingat saya dulu tapi juga awalnya mengadakan pelatihan dulu. Setelah pelatihan kita diberikan yang sertifikat untuk auditor. Berapa itu? 2 tahun atau 6 tahun? Berapa orang? Itu kurang lebih waktu itu hampirlah ada 12 sampai 14 orang. Itu sebagai auditor. Iya, dilatih ya, kita mengadakan di sini waktu itu pelatihan. Kalau kita waktu itu dari Parantapa waktu itu. Jadi yang lain kita ini bukan Semarang. Kita dapat ini, diberikan modulnya Parantapa. Ya mungkin nanti kata Pak Marno tadi ngambil konsultannya dari mana gitu. Kita diadakan ya, tapi lumayan sih kalau emang itu mengajukan dari perpustakaan, mengajukan dari universitas itu untuk mau mengadakan ISO, kan biaya semua dari universitas. Iya, jadi bukan perpustakaan yang mengeluarkan.
untuk pendampingan itu lumayan juga biayanya. Jadi proses awal pengajuan dulu, ya kita di awal mungkin dibentuk tim TJM dulu. TJM, ya pustakawan bisa, admin bisa. Karena kan ini umum, sifatnya kan umum, manajemen yang dikelola itu manajemen. Karena TU juga, tata usaha juga kan diaudit. Mau tidak mau, iya, mau tidak mau mereka juga kan harus masuk dalam tim. Waktu itu emang Kasubag TU juga menjadi tim auditornya. Saat ini sudah banyak berkurang, sudah banyak yang pindah, sudah banyak pensiun, jadi kurang. Harusnya kami juga untuk tim auditor sendiri harusnya sudah harus nambah juga. Tuh. Jadi intinya itu untuk ISO itu memastikan kegiatan yang ada di pustaka itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya, intinya itu seperti itu. Jadi apa ya? Untuk mengetahui kok bagian ini pekerjaannya terlambat, apa sih masalahnya, itu kan nanti dituangkan dalam RKU itu dan penyelesaiannya seperti apa. Oke, silakan yang lain, nanti apa contoh-contoh ini bisa dikirim ya. Yang berkaitan dengan ISO. Kalau untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu masih masih juga, Pak? Ya, itu juga harus dibuat itu untuk apa? Kepuasan pelanggan itu. Surveinya ya. Survei. Jadi kita nah, jadi memang salah satu dari sasaran audit yaitu kita pengen mengevaluasi ya apa yang sudah kita berikan ke pemustaka atau apa yang kita sudah berikan ke pihak internal maupun eksternal gitu. Kalau internal kita kan bisa melihat mengevaluasi dari pihak manajemen apakah dari internal pengelola perpustakaan itu apakah mereka tim manajemen sudah memberikan yang terbaik belum gitu. Jadi kita biasanya ada seperti kuesioner yang disebarkan di internal kita sendiri ya untuk ke subdivisi ke setiap bagian, kemudian dikolek sama tim manajemen, kemudian masukan dari internal kita, kemudian diolah datanya, kemudian dibuat laporan ini. Nah, tapi kalau untuk kepuasan pelanggan tadi Pak, kita juga ada kuesioner di mana kuesioner itu mereka ketika mereka mau melakukan layanan ketika mereka mau masuk akses ke website kita Pak. Jadi di situ kita sediakan kuesioner untuk pelanggan pemustaka gitu. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan Pak yang harus dipilih oleh mereka. Kemudian nanti pertanyaan itu dikumpulkan, kemudian itu menjadi data buat kita untuk dianalisa, kemudian dievaluasi dan kemudian dieksekusi bagaimana solusinya gitu dari pimpinan dan kita bersama-sama diskusi gitu Bu. Nah, kita pengumpulan kuesioner itu per berapa bulan ya dah? Per 6 bulan ya kuesioner dari ini yang online. Pak Marno, PMM. Per 6 bulan ya. Per 6 bulan, jadi kita kumpulkan respon dari pemustaka itu yang online, kemudian ketika kita RTM ya rapat tinjauan manajemen kita diskusikan. Jadi yang memang itu ada kalau dulu sih untuk kepuasan pelanggan itu memang kita fokusnya ke permasalahan yang mereka terima atau ketidakpuasan yang mereka terima, kemudian kita perbaiki dari ketidakpuasan layanan dari yang diterima oleh pemustaka kita perbaiki sehingga biasanya kalau kita sudah evaluasi, kita sudah perbaiki, kita share lagi pertanyaan yang sama, biasanya berubah Bu. Jadi misalnya tadinya ketidakpuasannya itu misalnya 50%. Nah, kita dengan poin itu kan kita sudah perbaiki nih ketidakpuasannya jadi berkurang 20%. Pak, lanjut. Ya, Silakan, Mas, mau nanya? Atau belum paham? Untuk mendapatkan ISO 9001/2015 ini kira-kira berapa lama ya Pak? Soalnya kan tadi ada RKU 1 tahun,
sama laporannya per semester gitu. Nah, ini kan apa kalau RKP itu kan rencana kerja operasional di perusahaan itu per bagian-bagian. Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya itu kan berlaku berapa sertifikat itu? 1 tahun ya? 1 tahun, tapi surveillance gitu ya. Ya. Dia prosesnya nggak kayak akreditasi loh mas. Prosesnya. Ya maksudnya kita mengajukan tahun ini nih mau ISO gitu kan. Setelah ISO keluar nih sertifikat. Nggak lama sih 3 bulan kayaknya. 3 bulan setelah kita di audit eksternal baru keluar sertifikat. Tapi itu cuma untuk berlaku 1 tahun. 1 tahun berikutnya surveillance. 1 tahun berikutnya lagi belum ini nggak ini bukan kayak akreditasi. Kalau akreditasi kan ada jangka waktu ya gitu. Jadi agak berat emang. Setiap tahun kalau memang Setiap tahun itu. Setiap tahun. Iya. Pada saat surveillance juga kita seperti diaudit lagi Pak. Jadi nggak langsung cuman dokumen aja, tapi mereka langsung mengamati langsung, kemudian langsung turun ke lapangan gitu, tim auditor eksternal. Berarti emang harus menjaga mutunya Ya, benar-benar ya. Kalau pada terjaga mutunya kenapa turun lagi Pak ya? Dicabut ya. ya paling apa? Tidak bersertifikat. Tidak bersertifikat. Kalau tidak sesuai tidak bersertifikat ya. Nggak bersertifikat Ditunda. ISO. Tidak, bukan. Kalau turun dia ada nilainya. Dia minor kah, mayor kah, gitu. Nilainya seperti itu kita. Kan ada 3, misalnya saat audit internal deh kita ya sama-sama. Kalau dulu audit internal dulu kita ada 3 apa 4 ya? 4 pengamatan, observasi, minor dan mayor. Kalau mayor itu kegiatannya tidak ada, tapi ada SOP-nya. Blank gitu. Kalau untuk kegiatan mayor itu bisa apa aja? Apakah koleksinya atau Tidak, kan buat SOP tadi kan? SOP buat kan? Nah, SOP itu tidak berjalan dengan kegiatan tidak berjalan dengan SOP sama sekali, blank gitu. Itu udah mayor gitu, tidak ada kegiatan. Kok kita punya SOP tapi kita tidak ada kegiatan? Itu sudah mayor. Kalau ya itu mungkin kalau itu kebijakannya, tapi kayaknya kalau di eksternal pun seperti itu gitu. Ini awalnya dibuat dulu TCM itu tadi Pak. Yang pokok TCM. Penjamin mutunya Jadi dulu. setelah TCM terus mau apa menggunakan konsultan mana, nanti konsultan pula yang akan memberikan apa langkah-langkahnya atau gambaran-gambaran. Dibuat di sini Di perusahaan. yang memberikan penunjukan pimpinannya. Nah, di sini juga ya kebetulan saya juga ketua WMM wakil manajemen mutu. Cuman karena saya menggantikan juga belum begitu paham benar belum ya. Sambil belajar juga ini. Ini juga ada lead auditor. Nah, tadi ada lead auditor itu Mbak Bu Anita Ekarini di belakang. Silakan depan Bu. Nyampein tuh apa sih kerjaan lead auditor. Kalau wakil manajemen mutu kan yang liatin apa yang sudah dilakukan, kemudian ada sekretaris manajemen mutu. Nah, sudah siap belum untuk dokumen-dokumen yang akan kita persiapkan audit eksternal misalkan. Kemudian kita rapat audit internal kapan? Itu dari silakan Bu Anita biar dengar suaranya bagi-bagi. Ini pustakawan muda. Bu Anita pustakawan muda, Bu Indah pustakawan muda. Masih muda. Kalau saya Madya memang namanya Terima kasih Pak Marno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Ekarini, saya pustakawan muda. Saya bertugas di layanan referensi. Saya sudah 2 tahun ini diberi tugas sebagai lead auditor. Beneran kalau tugas lead auditor itu sih hanya
mengumpulkan atau menggerakkan untuk kegiatan audit internal. Audit internal itu sebagai persiapan latihan kita untuk menghadapi audit eksternal. Untuk tahun ini audit internal perpustakaan kita laksanakan di bulan Juni kemarin 2 hari untuk persiapan pada audit eksternal pada bulan November. Pada saat audit internal di setiap divisi, masing-masing auditor itu melihat apakah dokumen yang ada di divisi itu sudah dijalankan sesuai prosedur. Misalnya nih, ada SOP atau sekarang namanya pos AP, layanan peminjaman koleksi. Di situ ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Apakah itu sudah dijalankan sesuai dengan dokumen SOP itu? Jika misalnya ada kurang prosedur yang dijalankan, itu bisa di auditor menemukan kesalahan yang disebut minor, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada SOP tapi kegiatannya tidak dijalankan, itu masuk pada kesalahan mayor, dan mayor itu agak berat ya. Nah, untuk SOP itu semua itu kan ada manajemen resikonya. Nah, tadi mungkin Pak Marno sudah menyinggung manajemen resiko, bahwa setiap kegiatan itu ada dampak resikonya. Nah, nanti kalau untuk dampak resiko ini Pak, sepertinya bisa dibaca nanti di buku yang diberi oleh audit Paratapa ya kita ya. Di situ ada 3 kriteria. Ada yang hijau, itu hijau berarti prosedur, dokumen prosedur dengan kegiatan yang dilaksanakan tidak ada kendala sama sekali. Kemudian ada kategori berwarna kuning. Itu artinya dia berdampak resiko tapi tidak begitu fatal. Tapi satu lagi ada kategori yang berwarna merah. Itu nilai resikonya cukup besar dan berdampak tidak dapat berjalan kegiatan secara mestinya. Kalau untuk manajemen risiko, saya juga sampai sekarang itu masih terus belajar. Karena terus terang kalau ISO ini, sebuah instansi sudah ISO, itu melihat untuk kualitas mutu kepada konsumen, dalam hal ini kita pemustaka. Jadi benar-benar ISO ini dokumennya harus tertata rapi dan sesuai dengan prosedur. Kemudian apa yang ada di dokumen seperti SOP atau pos AP itu benar-benar dijalankan baik dari segi bahan maupun waktu yang kita tuliskan situ. Jadi ada bahan, peralatan, ada waktu. Jadi pada saat audit internal itu, nah ini dia tadi Bapak Ibu contoh manajemen resikonya. Jika suatu divisi sudah berwarna hijau, kategori hijau, berarti itu sudah tidak ada kendala. Tapi disarankan di internal setiap divisi kita cari untuk perbaikan. Jadi kita tetap melihat mana prosedur pekerjaan mana yang resikonya paling besar dampaknya. Sebenarnya kalau sudah hijau kan sudah aman ya. Tapi di sekretariat di WMN itu menyatakan apa Bu kita gali lagi untuk kepuasan. Sepertinya kalau saya menjelaskan terus sih nanti ibu-ibu juga bingung, saya juga bingung kan, karena untuk belajar dokumen, karena saya dikasih tugas aja, memperpanjang tugas dari Bu Endah, jadi hanya belajar. Nah, kalau di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, lebih baik diskusi aja. Nah, ini kan di ini ada kolom pertama itu apa sih? Proses. Koleksi mana? Oh, kolom pertama itu nama kegiatannya apa itu? Ya. Pemilihan koleksi. Divisi perawatan. Nah, ini divisi Pak Mardo perawatan. Kegiatan saya cuma 2, Bu. Kalau yang banyak ya banyak. Tergantung kegiatannya. Dulu sudah pernah ada di kalau nggak ada di adakan itu. Ya terserah itu kalau mau diadakan lagi. Belum nggak ada ini. Tapi kalau di akreditasi kan ada poin perawatan. Iya, Sesuai dengan struktur organisasi perpustakaan loh Bu.
kan yang sesuai dengan itu kita melihat nih apa dari Pusnas sana. Iya. Iya, kalau itu kan ada Standar. Dari Iya, Pusnas. ada kan dua layanan kan, layanan teknis dan layanan perpustakaan. Di layanan teknis itu kan ada perawatan, Iya. pengolahan, sama Iya. pengadaan. Paket. Perawatan nggak? Dulu pernah ada melengkap itu kan. Oh, ya. Jadi mungkin tidak bisa di merger Pak. Teman-teman Ya ya. bisa di merger yang lama dengan ISO nanti. Kalau di merger dia Teman-teman bagus. belum lagi Iya. resmi Itu gitu. masalahnya. Soalnya Jadi, kalau apa- akreditasi sama ISO itu beda. Beda. Tapi bisa di merger Bu. Enggak. Nggak bisa, Bu. Beda ini beda apa ya? Ya beda sistem lah, beda sistem, beda standar apa beda. Kalau ISO ini kan luar. Pengadaan. Ya, kalau itu layanan teknisnya ada teknisnya. Kalau layanan perpustakaan kan ada layanan sirkulasi, referensi, Cadangan atau cadangan sama KKI. Kalau akreditasi itu lebih di pengisian borang ya. Kemarin ini borangnya sudah yang baru ya Bu Erni ya. Iya. Ya, kita kemarin akreditasi A itu sudah 6 komponen. Sebelumnya kan 9. Tapi kalau di ISO ini lebih ke kualitas penjamin mutu. Menjamin kualitas mutu dari jasa yang ada di lembaga kita. Jadi ada 3 itu gitu ya, yang pengolahan, perawatan dengan pengadaan. Yang itu harus memang kalau kita mau ISO harus ada Ya. gitu ya. Yang Kalau ISO enggak Bu. Enggak. Kalau Akreditasi. untuk akreditasi itu harus ada 6 komponen termasuk perawatan. Perawatan itu harus berjalan setiap tahun untuk perawatannya. Iya. perawatan ya. Ya. Harus ada ruangannya gitu. Harus Ya. ada, kegiatannya harus ada. Kegiatannya ada. Karena tidak ada pun tidak apa-apa Bu, tapi akreditasinya B. Karena kan borangnya tidak kita Terpenuhi. tidak terpenuhi dan tidak ada buktinya, bukti fisik. Ini beda ISO dengan akreditasi itu beda Pak. Beda. Beda sistem, kemudian beda dokumen juga. Ya, kalau akreditasi itu ada nilai-nilainya poinnya. Tapi kalau ISO tidak ada nilainya, Bu. Gitu. Hanya mutu pekerjaan, artinya apakah pekerjaan itu jalan atau tidak di perpustakaan itu. Iya, kalau ISO itu Meyakinkan bahwa kegiatan itu sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau di kepolisian kan ada SOP-nya itu kan, menyalin nggak nembak ini. Kalau salah wah, itu nggak boleh. Nah, kalau di perpustakaan seperti itu, seperti tadi disampaikan Bu Eda, ini ada SOP-nya, tapi kok pekerjaannya nggak dilakukan. Nah, ya lebih baik dihilangkan saja kalau nggak dilakukan. Ini ada SOP-nya, tapi kok nggak ini sudah dikerjakan kok nggak dibuatkan SOP. Nah, ini harus dibuatkan, kan itu. Berarti kalau perpustakaannya fasilitasnya minim, tapi SOP-nya bagus gitu, tetap bisa dapat ISO juga ya, Pak? Ya, Misalnya fasilitasnya masih minim gitu, koleksinya masih dikit, Iya. tapi Ya. SOP-nya bagus gitu. Gini loh Pak, maksudnya gini ya. Tidak ada Pak, tidak dapet. Udah dapat juga. KT, ISO. ISO itu kan dia Harus mutu. standar ya, standar. Kami ini kan sudah Standar bikin SOP operasional. ya. Yang Iya. tadi sudah bikin SOP. SOP-nya seperti apa, Bu? Nah itu coba. SOP. Ada yang buat. SOP kita mailin. Iya, di sini. Banyak. Nah sudah bikin SOP peminjaman lengkap ya. Kecuali perawatan lengkap. Terus Pak, masuk. Ada nggak kan bawa? Nggak ada ya? Ada. Hah, nggak bawa ya? Iya, masalah. Kenapa? Orang ini kan sudah masuk SOP. Ada 22. Harus sesuai dengan SOP itu ya Bu ya. Ini sementara SOP-nya begini. Tidak sesuai ya mati. Jadi SOP itu Kiki Bu, kalau lihat di kita itu kan kalau kita ISO ISO 91 2015 kita. Sebenarnya ISO itu banyak, standar-standar itu banyak, tapi yang kita pakai yang ini gitu ya, yang 91 2011. Nah, tadi yang Pak sampaikan misalnya itu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah ya kalau misalnya
gini, kan pasti setiap kegiatan itu kan ada prosesnya ya, prosedurnya, ada tahapannya. Nah, kalau misalnya bilang tadi ya Mas itu, saya sarannya minim gitu ya. Saya sarannya minim, tapi SOP-nya kan gitu loh. Kan kita jadi gini, SOP itu kan implementasi dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita memberikan layanan manual, dibuatlah SOP manual itu. Jadi SOP itu adalah implementasi dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi bukannya, nah, tapi jadi bolak-balik gitu. SOP setelah kita buat kegiatan, dibuat SOP-nya. Nah, ketika kita melakukan audit nih, penilaian, ini benar nggak sih? Nah, orang lain yang mengaudit kan orang divisi yang lain untuk melihat nih, benar nggak sih? Coba itu kalau misalnya peminjamannya seperti apa? Kita melakukan praktek itu peminjaman dengan mahasiswa, dengan anggota perpustakaan. Yang lain sambil mengamati, tadi kan ada wawancara, mengamati sambil melihat benar nggak tahapan-tahapannya, gitu. Jadi sebenarnya SOP bisa berjalan bukan karena fasilitas atau layanan itu tidak ada, bukan. Kan manual, kita tetap melakukan pekerjaan manual, dibuatlah SOP-nya gitu. Bisa aja ber-ISO, bisa aja kalau kita melakukan kegiatan sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi SOP harus sesuai. Bukan karena harus ada sesuai antara kegiatan dan SOP. ISO itu hanya memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang ada di tempat kita. Jadi memastikan. Jangan bikin SOP yang begini-begini. Ya, Misalnya yang dilakukan itu tidak boleh. Misalnya gini ya, misalnya sekarang kan baru berencana mau memberikan layanan ini layanan mandiri ya. Nah, alatnya belum ada, misalnya ya, alatnya belum ada, pegawai stafnya belum siap, itu buatlah SOP-nya. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Jadi kita buat SOP itu sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan, sesuai dengan yang ada yang kita punya. Nanti itu mah berarti kita pasti nggak dapat ISO. Malah sulit ya. Tidak sulit, jangan dibikin. Kalau memang alatnya sudah ada, stafnya sudah melakukan itu, buatlah prosedurnya. ISO. Beda sama akreditasi kan harus. Ya. Kalau akreditasi itu ada nilai-nilainya. Kalau koleksi sekian misalnya, kok punyanya baru sekian, berarti di C atau B. Kalau akreditasi bisa dimodifikasi kan. Misalnya misalnya ini yang di sini nih di poin koleksi nih kita masih poinnya tuh masih belum bagus, belum maksimal. Bisa kita iniin kembangin apa gimana gitu, bisa dimodifikasi. Misalnya koleksi masih kurang, kita bisa membeli, bisa nambah gitu. Kalau ISO enggak, ya sesuai dengan itu lah, sesuai dengan kenyataan ada dulu gitu. Ya, sekarang kan kami sedang di stop of name ya, stop and memperbarui apa yang sudah ada, barcode buku yang apa inventarisnya, inventaris buku itu barcode kan kadang ada di stream ketik ada kayak gitu, sedang stop of name kan itu nanti bisa lah isu gitu ya. Bukan, jadi kalau itu untuk akreditasi SOP stop of name seperti apa? Nanti pada saat ada mau audit eksternal, internal dulu ya. Jadi intinya Bu ya, ISO itu hanya memastikan pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Sesuai tahapannya enggak? Nah, kalau akreditasi itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh asesor standar. Nah, itu. Jadi silakan aja buat apa SOP apa saja, yang penting dilakukan. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah mau ISO, ya, kalau ingin tetap dapat sertifikat ISO-nya itu keluar terus, ya pekerjaan kita harus benar-benar dilakukan gitu. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka biasanya akan tertunda oleh sertifikat tadi, bahkan bisa dibekukan. Ya, sampai kita benar-benar sesuai lagi kegiatannya, apa namanya, konsisten lagi. Jadi bagaimana
perawat tuh ada, cuman mati suri misalnya. Saya siap di situ, jadi masalah. Mungkin kita bahas untuk mengelem aja buku usaha-usaha. Nah, ya itu bisa, artinya untuk keperluan akreditasi. Tapi kalau ISO tidak harus ada, itu nggak apa-apa, nggak ada. Nanti kan ada dana, ada ISO. Apa dananya besar? Ya biasanya Besar kan? Besar ISO. Itu alatnya bisa kita beli di situ. Kita bisa beli alatnya untuk mengurangi dari yang kita beri dari dana. Enggak, sebenarnya gini Pak, mungkin di situ perlu perubahan atau perubahan struktur organisasi kali Pak. Karena kan di situ kan kan kita mengacu ke standar nasional perpustakaan itu kan standar nasional perpustakaan. Jadi di situ makanya di sini juga ada beberapa kali perubahan di struktur organisasi. Nah makanya tadi yang disampaikan Bu Endang. Jadi di sini di perpustakaan itu dibagi dikelompokkan dan menjadi dua dulu. Yang besarnya divisi teknis, layanan teknis dan divisi layanan pustaka. Nah, divisi layanan teknis itu tadi disampaikan juga subdivisi pengadaan bahan perpustakaan, kemudian subdivisi pengolahan bahan perpustakaan dan perawatan. Jadi harus didudukkan dulu Pak di struktur organisasinya, di strukturnya tiga itu. Kemudian di layanan pustaka ada di situ didudukin subdivisi layanan sirkulasi, kemudian cadangan, ada di sana ya, pensi, verifikasi dan kondisi karya ilmiah. Kemudian di sini ada layanan di bank dan kerjasama. Nah, setelah dimunculkan di situ, nah itulah dasar kita untuk mengajukan apapun di situ. Saya kan divisi perawatan nih, keperluannya apa nih divisi perawatan itu, baru mengajukan peralatannya apa-apa gitu. Kalau kita nggak ada dasar struktur dulu, repot. Nah itu alokasinya kemana? Gitu. Jadi kalau itu harus ditata struktur organisasi dulu ya. Sebenarnya enggak, ini kaitannya kalau itu harus ke ini kan. Jadi ini ibu berbeda ya. ISO dengan akreditasi itu beda. Beda. Kalau ISO itu ya tadi kesesuaian. ISO itu ini kesesuaian kegiatan dengan SOP-nya. Kalau akreditasi kan bukan di sini beda. Iya, akreditasi itu pengakuan bahwa perpustakaan itu sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Beda apa ya? Ya, contoh-contoh kayak ada SOP, itu checklist, contohnya LKPP. Iya, perlu diperbaiki dulu. Kalau ISO itu Bu, dilihat juga nggak dana-dana sebenarnya kan kalau kita kan pustakawan itu kecuali kalau memang dia masuk di Renstra ya, itu baru tahu ya ISO berapa, pengajuan ISO berapa gitu. Tapi kalau kita tidak masuk di tim itu ya kita nggak tahu. Yang penting kan kita mengusulkan aja. Mengusulkan aja dengan membandingkan misalnya di Unila mau ISO berapa nih anggarannya. Mungkin itunya kasih masukan ke pimpinannya itu. Di Unila misalnya pengajuan anggaran ISO misalnya 50 juta. Itu tuh untuk apa? Untuk pendampingan, untuk diklat, kemudian untuk nanti dapat dari peserta diklat itu menjadi sertifikat auditor gitu. Jadi itu ngajuin di situ aja. Bapak Ibu ya, kalau untuk akreditasi bisa mempersiapkan deskripsi diri, maksudnya gambaran keseluruhan tentang perpustakaan Bapak Ibu, mulai dari koleksi, kemudian sarana prasarana, pustakawan, pokoknya 6 komponen yang ada di borang itu Bapak Ibu bisa buat dirangkum dalam deskripsi diri. Inilah yang kita kirim ke Perpusnas. Ini ditulis selengkap mungkin buat Perpustakaan Nasional membaca ini, oh iya nih sudah pantas didapat A. Jadi ini gambaran diri dari perpustakaan Bapak Ibu. Jadi usahakan di sini sebaik mungkin dengan deskripsi diri sudah bisa menggambarkan oh koleksinya apa saja, berapa jumlahnya, oh SDM-nya seperti apa, sarana prasarana. Jadi untuk akreditasi persiapkan buat deskripsi diri. Kemudian untuk ISO, untuk mendapatkan ISO paling tidak harus ada pendampingan dari lembaga luar. Kalau yang Unila pakai itu kebenaran namanya Parantapa yang disampaikan oleh Mbak Endang. Nah ini contoh SOP
sini gitu. Kalau di tadi Seperti apa? Tadi ya sama Pak. Kurang lebih sama. Contohnya. Nah ini kan S apa? Kalau di sini kan pos AP, ini sekarang udah diganti pos AP. SOP sama aja sebenarnya. Dulunya. Ini dulunya SOP, sekarang pos AP. Bawah Mbak Indah. Nah ini di sini kan ada apa? Dasar hukumnya. Ya. Kalau di pelestarian apa saja sih dasar hukumnya? Kan itu sama, mungkin saya kira sama. Nah kemudian ketika kita audit, nah di bawah Mbak Indah. Nah ini, kita itu memastikan ini gitu. Apakah setiap poin ini berjalan nggak sih? Nah itu adanya ISO. Jadi memastikan bahwa S berjalan. Kalau nggak berjalan kenapa? Gitu. Ini seperti itu aja. Jadi apa yang kita buat SOP itu, makanya diadakan ISO itu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan itu dilaksanakan atau tidak. Itu saja sebenarnya berdasarkan SOP-nya. Kalau di sana SOP-nya bentuk seperti apa? Sama. Ya artinya ya itu tadi Pak, fungsinya audit itu adalah memastikan kegiatan yang kita lakukan, itu saja sebenarnya. Masalahnya kita buat SOP-nya dulu baru meniru standar. Bukan, buat SOP-nya pedomannya dari mana? Dari mana? Dari Buat mana, SOP Pak? itu pedomannya dari mana? Udah canggih lah. Yang ada Sangat ada saat ini lah kita. bukan enggak. Kalau kami kan dulu suruh buat SOP ini karena mau ISO ISO. dulu. Jadi kami arahan juga membuat SOP dari para tapa itu. Dari Gitu. konsultannya. Iya, konsultan yang Oh, berada dari tim kita belum ya tim ISO. Belum ada konsultan. Konsultan belum mengajukan. Baru mau mengajukan. Makanya maksud saya Bulan Oktober. contoh SOP itu melihat dari orang kah atau Cuma meraba-raba dulu. Masih meraba-raba. sebenarnya begini ya, kan kalau SOP itu produk luar ya, standar ISO. Sebenarnya itu pernah dibahas waktu itu sih. Jadi kalau di kita dikenal dengan kearsipan. Ya, sebenarnya SOP dengan kearsipan itu hampir ini sih. Cuman kan kita lebih pengingat nasional, perguruan tinggi biasanya udah pakai ISO gitu. Itu sama aja dengan kearsipan waktu itu. Intinya Sebenarnya Harus dari orang luar. iya mengajukan konsultan baru dibahas Ya. kemudian ada pendampingan Konsultan dia besok tuh baru bikin Para SOP. nah itu ulang lagi udah. Ya tapi kalau Bu, Bapak Ibu, kalau RKO dengan evaluasi itu kan sudah kegiatan yang walaupun nggak ada ISO tetap harus ada itu. Ada kan Bu? Baru tidak ada ya? RKO kan kegiatan RKO kemudian evaluasi akhir tahun ada. Ya. Laporan tahunan. Nah itu kalau SOP itu kan ya itu kalau mau akreditasi ya memang. Ya silakan, masih ada, kalau nggak ada nanti ada tentang akreditasi. akreditasi ya. Ini Pak, nanya tentang ini Pak, pengembangan dan penerapan sistem manajemen organisasi Pak. Ini saja, gimana caranya? Yang tadi struktur itu ya, struktur Organisasi. Iya. Apakah dari Perpusnas atau Nah biasanya kan struktur organisasi itu kan dari apa? Universitas. Nah universitas itu kan ada rektor, wakil rektor 1, terus kepala perpustakaan, terus apa gitu. Kalau di sini ya, kalau di sini Pak Kepala ada kelompok ketua kelompok pustakawan, TU, terus bagian-bagian gitu. Dan layanan teknis, layanan ini baru bawahnya subdivisi.
Dan Iya. besok sambil tour kita perlihatkan apa itu strukturnya, contoh RKU sama ini dokumen. Ya. Ini biar akreditasinya apa tentang akreditasi tersampaikan dulu. Mungkin itu dulu Bu ya. Silakan Bu Erni untuk tentang akreditasi.